Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari sebelum memulai ibadah kita saat ini, saya mengajak kita semua, dimanapun kita berada, untuk berlutut bersama sejenak. Kita meminta penyertaan dan pimpinan Tuhan atas ibadah kita saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Senang kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online saat ini. Kita bersyukur kembali buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, sehingga kita boleh tetap beribadah hingga saat ini. Haleluya. Dia Allah yang setia, Dia Allah Immanuel. Kasih buat kasih setiamu, Engkau setia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Engkau sempurna kuasa-Mu, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu. Oh, amin, amin. Engkau Allah, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Sekali lagi, Kau kuatkan, amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah, Kau kuatkan, haleluya. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, haleluya. Kau buktikan kesetiaanmu, haleluya. Dalam kegelapan perjalanan hidup kami, Engkau cahaya, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau mampukan kami bertahan, haleluya. Oh, glory, glory. Kami memuliakan, kami memuliakan namamu. Engkau Immanuel, haleluya. Glory bagimu, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi, dan kita akan berdoa. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan,
Ya Yesus, benar Yesus. Engkaulah Allah Emmanuel ya Tuhan. Yang telah menyertai kami dari dulu, sekarang, esok, bahkan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Engkaulah Allah Emmanuel ya Tuhan. Penyertaanmu sungguh terbukti bagi jemaatmu, bagi anak-anakmu ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Bahkan Engkau telah menghibur kami anak-anakmu ya Tuhan. Memberikan pertolongan, selalu peduli dan mengerti akan kebutuhan kami ya Tuhan. Allah yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau yang mendidik kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan saran-saran bagi kami ya Tuhan. Terima kasih pimpinanmu Roh Kudus. Sehingga kami boleh ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Emmanuel. Luar biasa Engkau ya Tuhan. Tidak ada alasan ya Tuhan sebagai jemaat-jemaat yang dikasih Engkau ya Tuhan. Kalau kita tidak terus memuji, menyembah akan Engkau, kita membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Inilah kerinduan kami, kerinduan jemaat Tuhan. Yang terus rindu terus ya Tuhan. Sungguh yang luar biasa penyertaan-Mu ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat kondisi seperti ini ya Tuhan, biarlah kami terus erat dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami tenang dalam lindungan Tuhan. Hanya dekat saja, jemaat-Mu ya Tuhan akan tenang ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami akan duduk menyiapkan waktu yang sungguh luar biasa buat Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, setiap hati-hati yang ada di sini ya Tuhan, yang ada di rumah ya Tuhan, untuk menyerahkan hati ini, pikiran ini, sehingga kami bisa fokus ya Tuhan, memuji, menyembah dan membesarkan nama Tuhan. Itulah satu-satunya yang kami bisa balas dengan Engkau, kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Yesus, sungguh luar biasa Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab itu ya Tuhan, sebelum kami berlanjut ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, menyucikan, menguduskan semua pelayan yang ada, seluruh jemaat yang ada, bahkan hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Kau layakkan, kesucikan, kami layak melayani Tuhan untuk pagi hari, siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati ini untuk menyembah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap terus memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau terus memuji dan memuliakan Dia. Haleluya. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey! Akan bersorak-sorai. Sekali lagi datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey! Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati
Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini kita bersuka cita. Hari ini Oh, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. amin, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hanya di dalam Tuhan. Bersuka Amin. di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka Sekali lagi. Bersuka. bersuka, bersuka dalam Kita bersuka Tuhan. bersama-sama. Mari bersuka, Oh, bersuka bersuka cita. cita. Haleluya. Bersuka, Hanya di bersuka dalam Tuhan ada sukacita sejati. bersuka, bersuka cita. Sekali lagi. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat kita tetap bersuka cita dalam segala hal. Haleluya. Biarlah firman-Nya akan meneguhkan kita semua hari ini. Jadi kekuatan yang baru buat kita semua, gereja Tuhan. Roh Kudus yang sanggup mengerjakan segala perkara. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Oh, Dia yang menyertai kita. Yang menyertai. Kami buka hati, Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu. kami buka hati, ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahan
anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Bersama Rohku. dengan Engkau Bapa. Roh-Mu yang mengalir dalam hidup Hormati kami. Engkau. Roh-Mu yang kudus memulihkan kami ya Amin, Bapa. haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kesempatan ini juga Tuhan Kau masih berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita daripada-Mu Tuhan. Kalau kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang hidup Tuhan. Firman-Mu yang penuh kuasa. Firman-Mu yang dapat menjawab tantangan yang ada. Dalam setiap kondisi apapun ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau rapi hamba-Mu ya Tuhan. Yang memberitakan daripada firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang diucapkan Tuhan merupakan isi dari hati-Mu, merupakan pesan daripada Engkau saja Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, yang mengajari kami Tuhan, membimbing kami, pegangan kami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa kegelapan yang ingin menghambat dari pemberitaan firman-Mu, kami singkirkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat nadi dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pastilah datang. Sambutlah Dia dengan hati riang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pastilah datang. Sambutlah Dia dengan hati riang. Yesus, Yesus yang ku cinta, Dia telah selamatkan dari dosa. Ku dituntut kudus dan setia untuk berjumpa dengan Dia. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pastilah datang. Sambutlah Dia dengan hati riang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pastilah datang. Sambutlah Dia dengan hati riang. Sambutlah Dia dengan hati riang. Puji Tuhan. Selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, apa kabar saudara di rumah? Hari ini adalah ibadah, tentunya ibadah yang
Saya harapkan ibadah yang terakhir online kita, karena minggu depan perjamuan di bulan Juli akan dimulai dan kita akan bersama-sama berbakti bersama, tetapi tentunya juga kita harus juga mengikuti protokol kesehatan yang ada, agar saya ingin supaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat. Nah, oleh sebab itu khotbah hari ini saya ingin memberikan suatu judul, yaitu New Normal berdampak bagi kita semua. Ya, itu judul khotbah hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam satu era yang disebut New Normal, saya ingin menyampaikan apa pesan-pesan firman Tuhan ya yang sebentar akan dibagikan kepada saudara semua, agar ketika saudara masuk di bulan Juli nanti, saudara berbakti, saudara sudah menjadi orang-orang yang mengerti arti daripada new normal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu marilah kita boleh buka. Tadi saudara sudah bernyanyi ya, bahwa sebelum firman Tuhan ini diberitakan, saudara sudah bernyanyi bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Kalau saudara nyanyi hari ini hari yang dijadikan Tuhan, bersukacita, ya bersukacita dong. Nah, oleh sebab itu setiap hari saudara percaya bahwa Tuhan menyediakan hari kita, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai pandemik ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ada new normal, peraturan-peraturan yang sebelumnya tidak ada dan sekarang peraturan itu sedang digalakan kepada seluruh instansi pemerintah, bukan hanya instansi pemerintah, tapi juga gereja, bahkan juga mall, bahkan juga perkantoran dan lain sebagainya. Semua ini harus menjalankan protokol yang ada sesuai dengan anjuran daripada pemerintah. Kita tidak boleh menolak. Dan kita harus yakin apapun yang terjadi diizinkan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, semuanya untuk kebaikan. Nah, oleh sebab itu coba kita lihat ya, Pengkhotbah 7 ayat 14. Di sini firman Tuhan katakan, Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Haleluya, saudara. Jadi mau baik, mau tidak baik, hari ini sudah dijadikan oleh Tuhan. Saudara ikuti apapun juga hari ini. Saudara harus jangan mengurangi sukacita saudara kepada Tuhan. Ketika saudara mau nanti minggu depan akan menghadapi yang disebut new normal pada bulan Juli, ya hadapi. Dan saya yakin disediakan oleh Tuhan, baik hari ini maupun masa transisi, bahkan juga new normal yang saudara akan hadapi di kemudian hari, yaitu di minggu yang akan datang. Saudara harus tetap yakin bahwa setiap hari, baik atau tidak baik, Tuhan jadikan segala sesuatunya indah buat saudara dan saya. Jadi segala sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan kita sesegera marah. Jangan kita menolak. Atau jangan kita merasa bahwa kok kenapa seperti ini. Tidak. Semua ini Tuhan jadikan buat kita adalah semuanya adalah hari yang baik. Tidak ada hari yang tidak baik. Semuanya adalah hari yang baik. Makanya di dalam Mazmur 118 ayat 24 dikatakan demikian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Sekali lagi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jadi kita ini harus bersukacita meresponi segala sesuatu yang daripada Tuhan. Baik hari yang tidak baik maupun yang baik, semua Tuhan jadikan ada maksud, tujuan, rencana Tuhan. Dan hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, meresponi apa yang Tuhan izinkan terjadi. Semua ini adalah demi kebaikan. Karena hari yang malang Tuhan jadikan
sama seperti Tuhan jadikan hari yang mujur. Supaya apa? Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Artinya di sini saudara harus melihat dari kedua ayat ini betapa luar biasanya Tuhan kita. Dan kita harus bersuka cita. Kok aneh? Orang hari Malang kok kita harus bersuka cita? Bagaimana caranya kita bersuka cita? Sementara hari-hari ini kita mau berbakti aja sudah sulit. Kita mau kemana-mana sulit, lockdown dan sulit dan lain sebagainya. Cari uang juga sulit, ekonomi semua merosot. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena firman Tuhan sudah berkata, hari yang baik, hari mujur, hari malang, Tuhan jadikan semuanya sama seperti Tuhan jadikan hari yang mujur. Saudara percaya bahwa Tuhan kita dahsyat? Yang ada di rumah, saya boleh tanya, saudara percaya bahwa Tuhan kita sungguh sangat luar biasa? Saudara percaya bahwa Tuhan kita tidak ada bandingnya? Kalau saudara rasakan, saudara katakan dia dahsyat, dia luar biasa, dia tidak ada bandingnya. Ini perkataan iman. Ketika engkau mau memasuki era yang disebut new normal, engkau perkatakan di dalam kehidupan kita, setiap umat Tuhan, katakan bahwa hari ini, hari depan, hari apapun juga adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita semua. Dan rencana rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Dan marilah kita tidak melihat yang kekurangan. Kita tidak melihat yang lemah. Kita tidak melihat hari-hari yang malang. Tapi yang harus kita lihat, Tuhanlah yang dahsyat. Tuhanlah yang besar. Tuhanlah tidak ada bandingannya. Maka engkau akan masuk ke new era yang disebut new normal. Engkau tenang. Engkau menghadapi semuanya ini karena engkau yakin percaya dalam hidupmu bahwa Tuhan menyediakan semuanya adalah yang baik buat kita semua. Oleh sebab itu kita lihat apa yang baik. Kenapa kita harus mempercayai dan kenapa kita katakan Tuhan itu dahsyat? Yang pertama, Ulangan 32 ayat 3. Kenapa Tuhan sediakan hari ini baik kita percayai? Walaupun malang, walaupun sulit, tetapi kita harus perkatakan ini yang baik. Yang pertama, Ulangan 32 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Ini kita harus bersyukur. Ya. Kenapa harus bersyukur? Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia. Dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, He is the rock, His work are perfect. Dia adalah gunung batuku, dia adalah kota bentengku. Dan pekerjaannya itu perfect. Pekerjaannya itu sempurna. Pekerjaannya itu tidak ada bandingannya. Apa yang dia kerjakan selama ini sungguh sangat sempurna. Ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita memasuki new normal, harus kita perkataan bahwa pekerjaannya sungguh sangat sempurna. Maka ketika kita perkatakan ini sungguh sangat sempurna, maka kita sebagai orang percaya ini sepenuhnya mengandalkan kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Makanya tadi di ayat sebelumnya dikatakan supaya manusia tidak dapat menemukan suatu mengenai masa depannya. Saya tidak tahu masa depan untuk masuk ke era yang disebut new normal. Tapi saya pasti dan saya yakin di dalam kehidupan saya, supaya saya dan seluruh jemaat, saya harapkan jemaat pemandangan maupun jemaat barito harus andalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa kita harus andalkan? Karena pekerjaannya adalah sempurna. Inilah yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, 2 Samuel 22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna
Sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Adapun Allah, jalannya sempurna. Tadi dikatakan bahwa pekerjaannya sempurna. Sekarang dikatakan bahwa jalan Tuhan adalah sempurna. Tadi sudah dikatakan juga, hari mujur, hari yang malang, semua sama di mata Tuhan. Tuhan menciptakan hari yang malang. Hari yang malang ini sama seperti hari yang mujur. Kenapa? Karena jalan Tuhan adalah sempurna. Dia menciptakan segala sesuatunya sempurna mungkin. Manusia boleh berkata malang, karena manusia tidak sempurna. Tetapi yang malang Tuhan jadikan bisa jadi yang mujur, karena dia adalah sempurna. Pekerjaannya adalah sempurna, cara kerjanya adalah sempurna. Maka dikatakan di sini pekerjaannya sempurna, bukan hanya pekerjaan, tapi jalannya pun sempurna adanya. Berbicara sempurna, berbicara di situ ada proses. Jadi kalau kita baca di dalam 2 Samuel 22 ayat 31, di sini dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Sebab Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi jalan Tuhan yang sempurna ini, ya, kita harus tahu bahwa perlindungan yang daripada Tuhan oleh karena kesempurnaannya jalannya, sehingga kita sebagai orang yang tidak tahu masa depan kita, tidak mengerti masa depan kita harus andalkan Tuhan. Dan kesempurnaannya Tuhan itulah sehingga kita andalkan dia, sehingga jalan kita, setiap orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan kasih perisai, Tuhan kasih perlindungan di dalam setiap kehidupan kita. Dan di sini bukan dikatakan besok atau hari-hari sebelumnya, ya, pertolongan Tuhan, atau hari 2 tahun lagi, atau 1 tahun lagi, atau 5 hari lagi, atau seminggu lagi. Tidak, Tuhan katakan hari ini ya hari ini. Berarti setiap hari jalan Tuhan itu adalah sempurna. Setiap hari dikatakan di situ jalan Tuhan itu adalah sempurna. Tadi pekerjaan yang sempurna, sekarang cara jalannya yang sempurna. Tidak ada yang bisa menyelami cara kerja Tuhan. Oleh sebab itu kita harus andalkan dia, sehingga dia menjadi perisai di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Jadi kalau besok hari kita memasuki era yang disebut new normal, jalani saja. Gak usah keluh kesah, gak usah ini, gak usah bingung masuk ke gereja, ya ikut peraturan yang ada. Kalau memang sudah usia lanjut, ya kita harus lihat kondisi kita, ya sudahlah. Jangan kita memaksakan diri. Anak-anak, kita tahu anak-anak ini ya adalah anak-anak yang kita kasihi, kita sayangi, membahayakan buat mereka. Ya, ketika mereka pakai masker, satu saat mereka akan taruh itu masker. Waktu disuruh mungkin oleh gurunya harus pakai masker, pakainya terbalik. Kan bisa saja pakai anak-anak buru-buru langsung pakai terbalik maskernya, yang harusnya di depan dia pakai di belakang, padahal dia sudah pakai dari lebih banyak. Bukankah itu yang dihirup adalah virus-virus yang di luar tadi? Nah, itu kita harus mengerti. Memang betul kita harus beribadah, tetapi ada hal-hal yang kita harus juga bisa bijaksana dalam hal ini. Nah, tetapi di sini jalan Tuhan sempurna kalau kita bijaksana, memiliki kebijaksanaan. Nah, kalau kita nggak memiliki kebijaksanaan dalam hal ini, ya kalau engkau jalannya ternyata jalan yang buntu, jalan yang sakit, bukan salah Tuhan, karena salah kita. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti aturan yang ada. Jemaat Tuhan saya yakin baik di Barito maupun di Pemandangan, mereka dewasa dalam mengenal kebenaran firman Tuhan, dewasa juga peka. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita buka apalagi yang sempurna. Coba kita buka di dalam
Mazmur 12 ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Janji Tuhan, tadi dikatakan bahwa pekerjaan Tuhan adalah sempurna. Yang kedua dikatakan jalannya adalah sempurna. Sekarang dikatakan lagi bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Apa itu janji yang murni? Janji yang murni adalah janji yang sempurna, yang disempurnakan. Ya. Nah, untuk menikmati janji yang murni, janji yang sempurna ini, kita harus mengalami. Ada proses. Kita harus mengalami satu proses. Perjalanan hidup kita, pasang surut hidup kita. Makanya tadi di Pengkhotbah 7 dikatakan ada hari baik, ada hari tidak baik, ada hari baik, hari tidak baik. Ini semua kita jalani, ini proses. Dan janji daripada Tuhan, proses ini murni. Murni yang berbicara tentang apa? Sempurna. Orang yang mau supaya kita bakar perak, makanya dikatakan di sini dimurnikan seperti perak. Dibakar 7 kali. Kenapa? Untuk menghasilkan sesuatu yang murni. Artinya ada proses. Nah, kenapa masuk dalam proses ini? Kalau kita mau menikmati 3 hal. Bahwa janji Tuhan yang murni. Pekerjaan Tuhan sempurna. Bahkan jalan yang Tuhan sudah tunjukkan adalah yang sempurna. 3 hal dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menikmati yang disebut apa? Proses dari Tuhan. Kalau kita tidak menikmati proses dari Tuhan, ya kita tidak bisa. Karena Tuhan apa? Tuhan juga melakukan semua ini proses. Makanya janjinya proses. Dimurnikan 7 kali. Apa itu yang dimaksud dengan proses dia yang 7 kali? Hidup kita diatur oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita Tuhan sedang mengatur. Kita tidak bisa lagi mengikuti aturan main kita. Tapi kita harus mengikuti aturan main daripada Tuhan. Kehidupan kita mungkin serta-merta sekarang dengan adanya pandemik. Ya bisa saja Tuhan adakan ini semua. Bisa saja Tuhan izinkan. Bisa saja Tuhan akan lakukan semua ini di dalam kehidupan kita. Ini semua proses. Dan pada endingnya pasti sesuatu hal yang luar biasa Tuhan sudah menyediakan. Tapi kita harus melalui proses-proses yang ada. Saya akan berikan contoh. Proses apa yang kita harus alami di dalam setiap kehidupan kita untuk menyongsong era yang disebut new normal. Kenapa bisa ada terjadi seperti penyakit ini? Kenapa tidak ada penyakit ini? Kenapa harus kita alami penyakit ini? Saya boleh katakan, yang pertama ya kita bisa melihat ya. Dikatakan di sini, kenapa kita harus lihat proses? Dan tetapi jalan Tuhan itu adalah sempurna. Saudara harus yakin dalam kehidupan kita. Karena kita harus tahu. Mengalami suatu proses ini tidak mudah. Tidak gampang untuk bisa melalui ini semua. Tidak mudah. Tapi kita harus lalui ini semua. Kenapa? Karena jalan Tuhan tadi sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Setiap hal yang Tuhan kerjakan adalah sempurna. Nah, tinggal kita lihat. Kalau engkau mau melihat ke depan untuk menikmati hari yang baik dari Tuhan, kita juga harus diproses. Kalau engkau mau menikmati Dia yang sempurna, janji-janjinya yang sempurna, jalan hidup yang sempurna, semua diatur oleh Tuhan, pekerjaannya adalah sempurna. Karena kita pun juga harus menikmati, kita pun juga harus sempurna. Coba kita buka di dalam Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48 dikatakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah
sempurna. Jadi yang harus kita pikirkan masa depan hari ini, ke depan bukan ketakutan. Tapi hari ini, hari depan diproses oleh Tuhan supaya kita mengalami perjalanan bahwa janji Tuhan yang sempurna, pekerjaan yang sempurna, ya, jalan hidup yang sempurna daripada Tuhan. Ini kita harus mengalami satu proses. Karena apa? Karena Dia sempurna, kita pun juga harus sempurna. Jadi saudara jangan pikir hari esok, tapi sekarang saudara masih diberikan nafas oleh Tuhan. Itu berarti saudara sedang memikirkan dan diproses oleh Tuhan untuk menikmati, sekalipun hari ini tidak baik, sekalipun kita susah untuk beribadah, tetapi kita harus yakin Tuhan sudah memberikan nafas kepada saudara. Tuhan sudah mempercayakan kehidupan di dalam kehidupan saudara. Saudara masih mendengar kabar sukacita. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari kita bisa hidup. Kita tidak usah pikir besok bagaimana. Kita tidak usah ingat-ingat yang sudah lewat, yang sudah menjadi masa lalu. Tetapi lihatlah jalan Tuhan. Hari ini Dia sempurna. Jadi ada yang disempurnakan oleh Tuhan. Di akhir perjalanan ada yang disempurnakan. Sekarang ini kita tidak bisa sempurna sekaligus. Tapi semua ini, proses ini kita harus lalui. Dalam kehidupan kita, kita harus lalui proses demi proses. Saya kasih contoh. Dulu sebelum corona, mungkin kita sibuk. Gak pernah istirahat, kesana kemari. Tapi dengan adanya corona, saudara bisa berbakti di rumah dengan keluarga besar. Tapi proses saudara harus lalui. Amin. Ini gak boleh, itu gak boleh. Tapi puji Tuhan, kita bisa bersama dengan keluarga yang suami-suami mungkin biasanya pergi pagi pulang malam jam 11, jam 12, anak sudah mau istirahat. Tapi dengan adanya corona, saudara bisa mingle dengan keluarga di rumah. Saudara bisa berbakti dengan keluarga di rumah. Ini hal yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Kayak seperti saya ini kemana-mana keliling. Tapi dengan adanya ini, saya bisa ngurusin taman. Saya bisa tanam-tanam di rumah. Saya bisa bikin kolam ikan dengan Pak Karman. Jemaat. Mungkin saya juga bisa masak buat anak-anak saya karena saya juga bisa masak. Dulunya enggak bisa. Tapi semua ini boleh diizinkan Tuhan terjadi dengan banyak hal ini. Tapi ada positifnya. Ini yang saudara harus lihat. Bahwa jalan Tuhan adalah sempurna. Haleluya. Jadi dalam segala hal ini saudara harus bisa mensikapi. Ya, berbagai banyak hal. Inilah orang-orang yang mau disempurnakan. Orang-orang yang mau mengalami yang disebut kita harus lihat. Dia adalah sempurna. Kita pun juga harus sempurna. Matius 5 katakan demikian. Jadi mindsetnya ini harus disamakan dulu. Kenapa kita harus samakan? Bersukacita bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Kenapa bersukacita? Karena hari yang baik atau hari yang malang, Tuhan jadikan semuanya ini adalah hari yang mujur buat kita semua. Makanya kita harus bersorak-sorai. Kenapa? Karena janji Tuhan adalah murni, dibakar seperti membakar silver 7 kali. Untuk apa? Proses. Janjinya adalah janji yang benar-benar tulus, murni dari Tuhan. Bahkan jalannya adalah sempurna. Jalan Tuhan tidak ada jalan yang buntu, tapi Tuhan menyediakan jalan. Ketika kita meresponi Tuhan, maka jalan-jalan kita akan menikmati jalan yang sempurna, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, semua inilah yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Contoh lagi, ini kan sekarang online. Sekarang ini jemaat saya berbahagia. Kenapa? Saya orang hamba Tuhan yang sangat diberkati. Kenapa sangat diberkati? Karena jemaat-jemaat yang muda-muda ini antusias. Mereka mengembangkan alat-alat ini, teknologi ini. Yang dulunya sudah sekian tahun, 30-40 tahun tidak pernah ada. Tapi sekarang mereka berbondong-bondong sekolah minggu,
mereka ada langsung bisa membuat segala sesuatu. Era yang new digital, sekarang mereka sudah mengembangkan perlengkapan-perlengkapan yang canggih. Bahkan bukan gereja yang menyediakan, mereka berbondong-bondong membawa ke gereja. Untuk supaya apa? Ibadah online ini bisa tersiar dan ibadah ini boleh didengar oleh banyak orang yang tadinya hanya di gedung gereja. Tetapi dengan keadaan ini, Amerika bisa dengar, Eropa bisa dengar. Supaya apa? Firman diberitakan kepada seluruh muka bumi ini. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang kita harus tangkap. Bukan sesuatu hal yang sebelah mata, yang negatif terus. Tidak, semua ini terjadi. Semua ini boleh diizinkan Tuhan terjadi. Karena ada maksud, tujuan, rencana Tuhan. Supaya jiwa-jiwa yang ada diberdayakan. Untuk apa? Supaya mereka juga akan bisa mengembangkan apa? Talenta mereka yang Tuhan sudah berikan. Sehingga mereka di-upgrade. Jemaat ini harus di-upgrade. Tanpa kita sadari, kita sedang di-upgrade. Sekarang saya boleh belajar untuk mengerti. Oh ternyata demikian. Oh ternyata butuh alat ini. Oh ternyata ini. Sehingga gereja sekarang perlengkapan di-upgrade. Tanpa disadari ini semua demi apa? Pekabaran Injil sukacita ini harus tersiar sampai ke seluruh muka bumi. Yang tadinya hanya di gedung gereja, tapi sekarang ke seluruh muka bumi. Teman-teman saya yang ada di Amerika, dia bisa mengakses. Siapapun dia bisa mengakses, bisa mendengar kabar sukacita. Jemaat bisa mendengar kabar sukacita dari hamba-hamba Tuhan lain. Tidak salah, tidak salah. Karena apa? Karena bumi ini harus penuh dengan kemuliaan. Bumi ini harus penuh dengan firman Tuhan. Jiwa-jiwa ini haus akan kebenaran firman Tuhan. Ketika di Amos dikatakan nanti satu saat mereka rindu untuk menerima kabar sukacita. Mereka terima kesana kemari dari jauh timur barat. Mereka tidak menemukan kabar sukacita. Tapi waktunya hari ini, ketika ada pandemi COVID, maka firman Tuhan bisa didengar, diakses dimanapun mereka berada. Haleluya. Jadi kalau kita melihat sungguh sangat luar biasa ya pekerjaan Tuhan. Jangan kita cuma lihat dari secara kasat mata kita, jangan. Kita harus lihat secara the whole story. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita lihat. Nah, saya kasih contoh ya. Waktu Maria sama Yusuf lahir Yesus, dia ada di Nazaret, betul enggak? Tapi kemudian ada sensus, membawa semua orang untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, sehingga Yesus, ini Maria semua dengan anaknya ini kembali ke Betlehem. Nah, kalau kita melihat dari cerita ini, kalau tidak pulang, tidak sama seperti yang Nabi Mika katakan ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Enak gak dengan adanya itu sensus? Gak nyaman. Orang biasanya normal kok kesana kemari boleh, kenapa sekarang saya harus pulang? Gak nyaman. Tapi itu boleh diizinkan Tuhan terjadi supaya rencana Tuhan, firman-Nya adalah murni. Supaya firman-Nya bisa terus ada setia kepada janjinya. Dia adil, dia senantiasa melakukan sesuai dengan firman-Nya. Maka jalannya adalah sempurna. Tidak bisa kita mau bolak-balikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa mengeluh? Enggak. Percaya saja kita semua. Tuhan memiliki rencana yang indah buat saudara dan saya. Ada new normal ke depan, jangan engkau takut. Ikuti protokol yang ada dan saudara pasti akan ada dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Jadi jangan kita takut, jangan kita gelisah, jangan kita ini lihat dong janjinya, lihat dong perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Coba kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah
pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Kita cuman kenapa Tuhan, kenapa hari ini begini, kenapa hari ini begini, kenapa hari ini begini. Karena kita tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Tadi Matius 5 ayat 48 katakan apa? Dia sempurna, kita harus sempurna. Supaya sama dulu. Kalau kita tidak sama, pikirannya nggak sama, kita selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa ini nanti, waduh negatif. Kenapa saya nggak boleh ke gereja ya? Oh kenapa ya new normal ini terjadi ya? Apakah itu masih baik ataupun tidak? Ataupun wah luar biasa nanti akan terjadi apa ya? Apakah saya ketularan atau saya bagaimana kena virus? Atau seperti apa ya? Nanti ke depannya seperti enggak. Kita tidak tahu. Karena apa? Karena kita tidak mengenal. Kita tidak mengerti. Maka itu harus mindsetnya ini kita disamakan dulu. Sempurna. Ya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Ayat 10 dikatakan demikian. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Capek, waduh kenapa harus begini? Ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Sukanya makan, minum, berpesta pora dan lain sebagainya. 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian daripada Allah. Suka, senang, semua itu adalah Allah yang berikan. Duka, segala sesuatu yang kita alami, semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ini harus digarisbawahi bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia hidup takut akan Dia. Jadi kalau sekarang ada new normal atau ada pandemik atau ada ini, ada itu, kita harus mindset berpikir apa? Bahwa manusia tidak bisa menyelami cara kerja Allah dari awal sampai akhir. Dan kita harus yakin, bukan hanya melihat, tapi kita juga harus ada iman kita untuk percayai bahwa perjalanan hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatur, janjinya adalah sempurna. Jalannya adalah sempurna. Apapun yang Dia kerjakan adalah sempurna adanya. Maka kalau itu semua sempurna, manusia harus hidup takut kepada Tuhan. Hanya bisa berserah kepada Tuhan. Untuk mengalami masa depan kita tidak tahu. Tapi hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan orang yang hidup takut kepada Tuhan, orang ini harus mengikuti apa yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang garis bawahi. Orang yang hidup takut sama Tuhan, ya 1 Petrus 3, dia harus mau disempurnakan. Ya, untuk hidup takut sama Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, saudara mau melihat hari-hari saudara ada hari baik, hari yang malang dijadikan Tuhan sama seperti hari yang mujur. 1 Petrus 3 ayat 10 katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi kalau diatur oleh protokol, ibu sebaiknya ibu karena usia di rumah saja, jangan mencibir. Hati dong. Dia sempurna. Kapan sempurnanya kita? Ketika kita mencibir. Bantu dong pemerintah. Supaya COVID ini bisa putus rantai. Oleh siapa? Kedewasaan kita. Orang dewasa itu orang yang disempurnakan dari hari demi hari.
Amin. Jangan mencibir. Dikatakan lagi, jangan menjauhilah kejahatan. Kalau memang demikian ya sudah. Sudahlah. Saya harus menahan diri. Saya harus menahan diri. Demi siapa? Demi yang lain. Jemaat Tuhan yang sehat. Jangan sampai gara-gara saya nanti malah nanti semuanya ketularan. Atau karena gara-gara saya terus gereja akhirnya diisolasi dan ditutup. Ini kan harus memiliki kedewasaan dalam pengertian. Ya, ayat 8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kalau sudah diatur, ya sudah monggo kita ikut aja lah aturan main. Tata layanan ada, bahkan juga ada usher yang mengatur, bahkan semua sudah diatur peraturan-peraturan yang ada, ya ikuti saja. Ya, supaya apa? Semua ini seia sekata seperasaan. Supaya apa? Mengasihi satu dengan yang lain, saudara-saudara kita. Mengasihi itu bukan berarti kita sayang satu dengan yang lain. Mengikuti peraturan ini kita sudah mengasihi orang lain. Kita sudah memutuskan rantai COVID itu kepada orang lain. Ya, kita juga harus menjaga bukan hanya orang lain, diri kita sendiri yang kita harus jaga. Sayangilah diri kita sendiri, ya, penyayang, dan kita harus apa? Rendah hati. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat, orang yang mana? Orang yang tidak takut sama Tuhan. Orang yang berbuat jahat, orang yang sebagaimana? Orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang takut kepada Tuhan adalah orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Tapi orang-orang yang hidup takut kepada Tuhan, dia akan memiliki kerendahan hati. Dia akan menikmati hari-hari dia adalah hari-hari yang baik. Karena kita yakin dalam firman Tuhan, Maliaki 3 ayat 16 ayat terakhir di sini dikatakan, kalau kita sudah bisa percaya kepada Tuhan dan kita mempercayai bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan sungguh sangat sempurna. Dan kita pun juga harus sempurna. Apa sempurna? Proses. Kita pun juga harus berubah. Menyikapi semuanya ini, kita harus berubah. Bolehlah saya di rumah saja. Kenapa? Supaya saya pun sehat. Orang lain juga sehat. Oke dah, anak-anak saya di rumah. Toh masih bisa ibadah online di rumah dengan anak-anak. Sama. Kenapa? Karena keadaan. Itu perlu kedewasaan. Nah, kedewasaan ini ketika kita dewasa, Maliaki 3 ayat 16 dikatakan apa? Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan bagaimana? Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Apa? Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, tadi hari-hari baik, hari-hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Timbal balik kan? Anak melayani dia. Sama seperti seorang anak yang melayani dia. Kalau dia sudah mengasihi saudara, terus kita juga berbuat, dia sempurna, kita juga Matius 5 tadi katakan sempurna juga. Nah, apa sempurnanya? Kita harus berubah hidup kita, melihat menyongsong new era yang disebut new normal. Kita pun juga harus lihat segala sesuatunya ini berubah.
Ya, jangan kita menganggap semuanya ini adalah sia-sia, tetapi yang kita harus lihat bahwa semua ini Tuhan izinkan terjadi, ada maksud tujuan Tuhan. Saling menyayangi anak akan melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jangan main-main kita soal beribadah. Kalau kita ditolak terus kita tidak setia, berarti kita belum disempurnakan, belum mengalami suatu proses. Kalau kita dihimbau, ya ikuti saja, jangan kita protes. Ya, ikuti kebaktian. Kita main-main, oke dah kebaktian di rumah, enggak apa-apa, ikuti kebaktian di rumah. Sama aja, Tuhan pasti akan mengerti. 2-3 berkumpul, dia hadir di tengah-tengah kita. Kalau memang kita bisa menjaga hati kita, dan saya yakin kita tidak tersinggung, kita tidak marah. Bahkan juga apalagi kalau kita sampai ke akar kepahitan terus pindah gereja. Waduh. Berarti kita belum disempurnakan oleh Tuhan. Tapi kalau kita bisa hidup sesuai dengan firman takut akan Tuhan, menjaga hati kita, memiliki hati yang lemah lembut, gampang untuk dibentuk, gampang untuk menerima, maka saya yakin engkau akan memiliki yang disebut Maliaki 3 ayat 16 sampai 18. Engkau akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Kalau sudah milik kesayangan daripada Tuhan, apakah Tuhan biarkan kita terkena dampak? Apakah Tuhan biarkan kita kesulitan? Apakah Tuhan biarkan kita mengalami berbagai masalah? Enggak mungkin diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah milik kesayanganku, kata Tuhan. Maka alam semesta pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau orang tua, pasti yang dia bela anaknya. Kalau bapak kita di dunia aja orang tua menyayangi anaknya demikian rupa, apalagi bapak kita di sorga. Dia akan menyayangi saudara dan saya. Tapi yang teringat, jaga hati, takut sama Tuhan, jalani hidup saudara, maka segala perkara Tuhanlah yang mengambil alih, karena jalannya adalah sempurna, pekerjaannya sempurna, janjinya adalah murni. 3 hal itu akan berlaku di dalam setiap kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, Khotbah 3 ayat 11 katakan, ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Mari saudara, minggu depan masuki new normal. Jangan takut, jangan khawatir, ikuti protokol yang ada. Maka saudara akan terbebas dari berbagai masalah, penyakit dan lain sebagainya. Karena kita yakin dan percaya kita sedang disempurnakan dengan keadaan ini, supaya kita akan menerima kebaikan yang daripada Tuhan. Kita sedang di-upgrade oleh Tuhan. Saudara, sementara sedang di-upgrade oleh Tuhan dengan keadaan ini. Supaya apa? Supaya kita disempurnakan. Sama seperti dia sempurna. Sehingga kita akan menikmati janjinya yang murni, jalannya yang sempurna. Pekerjaannya pun juga sempurna adanya. Menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Ayo mari kita akan nyanyikan. Sabar ya, setiap kita harus sabar. Ikuti ada aturan yang ada, sabar. Tuhan mau kok kita beribadah. Dia mau lihat kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dialah yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia. Dalam gelap dia setia. Kau cahaya dalam hidup akhir-akhir ini dia tetap setia. hidupku. Dia adalah cahaya hidup kita semua.
kuatkan aku bertahan. Kerjaan Dia menguatkan saudara, kita harus bertahan dalam kondisi apapun, dalam pengalaman apapun. Karena Dia menciptakan hari mujur, hari malang, semuanya indah. Dia mempersiapkan buat saudara dan saya. Tidak ada kata hari yang jelek buat saudara. Engkau Allah, Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah beserta dengan saudara dan saya. Amin. Bapakku datang untuk Sembah Dia, bersukacitalah di dalamnya, bersorak-sorailah di dalam Tuhan. Ketika engkau lemah, ketika engkau dalam keadaan apapun musim hidup, percayalah, bersukacitalah. Dia menyediakan hari-hari yang luar biasa buat saudara dan saya. cahaya bagiku. Dia adalah cahaya, tidak ada jalan yang terputus. Dialah yang memberikan kekuatan. Tetaplah bertahan. Teman-teman, tetaplah bertahan. Dalam kesesatan, Sekalipun dalam kesesatan, bukti dari perjalanan hidup kita sampai hari ini, kita masih diberikan nafas oleh Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa melihat keluarga kita dalam keadaan yang baik. Oh, aku bertahan. Mari dalam kesesatan sekalipun, Engkau Allah yang membuktikan jalanmu sempurna, pekerjaanmu sempurna. Sekali lagi, Kau kuatkan, aku bertahan. Kaulah harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh Tuhanku, Tuhanku Maha Kuasa. Dia berkuasa, Dia mengatur segala alam semesta. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Haleluya. Ajaib Ajaib. Beri, besar anugerah-Mu. beri anugerah. Terima kasih Tuhan. Tuhanku Maha Kuasa. Dia berkuasa atas hidup kita. Tuhanku Maha Dahsyat. Tuhanku Maha Dahsyat. Luar biasa Engkau Tuhan. Nyatakan hari ini Kau segalanya dalam hidup. Sekali lagi, Tuhanku Maha Kuasa. haleluya, Tuhanku Maha Dahsyat. Tuhanku Maha Dahsyat. Ajaib perbuatan-Mu, Besar anugerah. besar anugerah-Mu di hidupku. Tuhanku Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan. Tuhanku Maha Dahsyat. Nyatakan hari ini Kau segalanya. Ku nyatakan, Nyatakan hari ini Kau segalanya. ku nyatakan. Nyatakan hari ini Kau segalanya dalam hidupku. Engkau tidak berjanji hari esok. Engkau nyatakan hari ini Tuhan. Janjimu adalah ya dan amin. Perjalanan hidup kita adalah
kita di dalam tangan Tuhan. Pekerjaannya sempurna adanya. Bukan besok, bukan hari kemarin, tapi hari ini, day by day. Setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu nyatakan hari ini Tuhan, segala yang ada di dalam kehidupan kami, Engkau sungguh Allah yang sangat luar biasa. Perjalanan hidup kami untuk menikmati masa depan ada harapan. Karena Tuhan menyediakan segala hari adalah baik adanya. Oleh sebab itu kami yakin Tuhan memasuki new era, yaitu Tuhan, kita memasuki era yang baru Tuhan. New normal, kita tidak akan pernah takut atau khawatir. Karena kita yakin semua yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan demi untuk kita semua. Dia sedang memproses kehidupan kita. Marilah kita sama-sama diproses oleh Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang baru, untuk menghadapi kehidupan-kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak sama. Artinya kita harus di-upgrade, kita harus berubah, wawasan kita harus berubah, pengenalan akan Dia lebih dalam lagi. Kita harus berubah, kita tidak lagi harus kehidupan di dalam daging kita, tapi kita harus berubah untuk minta dipimpin oleh Roh Kudus agar kita lebih lemah lembut. Hati kita mau dibimbing, hati kita mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, hati kita hidup takut akan Tuhan. Maka perjalanan hidup kita akan mewarisi kerajaan sorga. Dia menyediakan hari-hari yang baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua. Tuhan akan menolong mereka semua. Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhanlah yang akan memberikan penghiburan. Tuhan yang akan memberikan juga kesehatan. Bukan besok, tapi hari ini. Juru selamat kita sudah menyelamatkan saudara dan saya. Dia sudah memberkati saudara dengan kesehatan. Dia sudah memberikan hari yang baik sehingga kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Kita di-upgrade. Gereja harus terus bisa memaparkan cara kerja Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Agar sinar daripada Kristus nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak menolak apapun juga yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Tapi kita harus bijaksana, kita harus arif, kita harus menyikapi segala sesuatunya. Semua ini Tuhanlah yang bekerja. Dan cara Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Karena Tuhan akan bekerja dari awal sampai akhir. Pekerjaannya adalah sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera Jemaat GBDI Barito dan GBDI Pamenengan yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan beberapa hal penting sehubungan dengan peraturan pemerintah terkait dengan protokol pelaksanaan ibadah di gereja pada fase new normal. Pada saat ini ibadah sudah boleh dilaksanakan kembali di gedung gereja dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan gedung gereja. Oleh karena itu,
Ibadah di GPD Barito akan dimulai kembali pada hari Minggu 5 Juli 2020. Dilakukan 2 kali ibadah, yaitu pagi pukul 7 dan siang pukul 10. Gereja memfasilitasi ibadah online untuk jemaat yang memiliki keterbatasan atau tidak dapat hadir dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Ibadah umum online akan ditayangkan pukul 5 sore dan pukul 8 pagi bagi ibadah anak-anak sekolah minggu. Adapun standar protokol kesehatan yang diatur sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 sebagai berikut. Pertama, jemaat diminta untuk tidak memarkirkan kendaraannya mulai dari area jembatan sampai dengan halaman depan gereja. Kedua, jemaat sudah harus mengenakan masker ketika turun dari kendaraan masing-masing menuju pintu gerbang gereja. Ketiga, jemaat menuju tempat pemeriksaan suhu tubuh di depan gerbang gereja dengan mengantri dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang didapati suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius akan diminta untuk mengikuti ibadah online di rumah masing-masing pada pukul 5 sore. Keempat, jemaat akan diberikan 2 buah amplop oleh petugas usher untuk 2 kali persembahan kolekte dan mohon dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan sebelum ibadah dimulai. Kelima, selanjutnya jemaat menuju ke tempat cuci tangan dengan mengantri dan menjaga jarak sesuai arahan petugas usher. Keenam, setelah mencuci tangan, selanjutnya jemaat dapat menuju pintu utama gereja dan akan diminta untuk menggunakan hand sanitizer oleh usher ataupun milik pribadi. Ketujuh, selanjutnya jemaat dapat memasuki gedung gereja tanpa ada kontak fisik atau berjabat tangan. Kedelapan, jemaat dapat langsung mengambil tempat duduk sesuai dengan arahan dari usher tanpa mengubah posisi kursi. Jemaat dihimbau untuk mengisi bangku di depan terlebih dahulu. Namun, apabila semua bangku telah terisi, maka jemaat akan diminta untuk mengikuti ibadah di jam berikutnya jika masih ada, atau ibadah online dari rumah masing-masing. Kesembilan, setelah selesai ibadah, jemaat dapat langsung keluar melalui pintu-pintu yang terbuka dengan memperhatikan arahan dari usher. Dimulai dari barisan paling belakang, disusul barisan tengah, dan terakhir barisan depan. Jemaat dihimbau untuk tetap memperhatikan jarak serta tanpa berjabat tangan atau melakukan kontak fisik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diperhadapkan pada fase new normal, yaitu suatu kenormalan yang baru, di mana pemerintah secara bertahap memberikan izin kepada masyarakat untuk kembali kepada aktivitas sehari-hari supaya tetap terjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Namun perlu disadari bahwa virus COVID-19 ini masih ada dan sangat menular, sehingga jemaat masih perlu untuk berhati-hati. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga diri, terutama bagi jemaat yang memiliki keterbatasan atau sedang kurang sehat atau memiliki penyakit bawaan, dihimbau untuk tetap mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Setiap sesi ibadah yang dilaksanakan di rumah-rumah ibadah, semua ada dalam pengawasan pemerintah. Karena itu, kami berharap jemaat dapat bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan protokol yang telah disampaikan. Dan sebagai akhir kata, seluruh para pelayan Tuhan, selamat melayani. Kembali
Dan untuk jemaat, selamat beribadah dengan tertib. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, tak pernah berhenti. Sekali lagi dengan iman kita katakan, oh amin. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Memang benar Tuhan tak pernah berakhir kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Kami umat-Mu bersuka cita karena kami menikmati kehidupan kami. Sampai hari ini kami masih menikmati kasih Tuhan. Kami masih diberikan nafas, kami masih menikmati hari-hari kami bersama dengan keluarga. Bahkan hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami yakin semua ini oleh karena kasih setia Tuhan. Semua ini oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan terus Tuhan bekerja, tunjukkan janji-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Agar kami boleh mengikuti jalan mana yang harus kami tuju. Bahkan kami harus tahu Tuhan, bahwa kehidupan kami hanya bisa bersandar berserah kepada Tuhan. Hidup takut kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ini semua oleh karena Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang berdaulat atas dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah menyongsong new era yang baru, yaitu new normal. Tuhan tolong kami semua, agar kami sanggup melaksanakan semua ini. Dan kami sudah terbiasa karena kami yakin kehidupan kami ditolong, dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Tolong kami semua yang ada di rumah. Bahkan minggu depan kami mulai starting untuk bisa berbakti bersama di tempat ini. Biarlah kami memiliki hati yang bijaksana. Jemaat Tuhan baik di Pemandangan maupun di Barito, mereka sudah didewasakan oleh Tuhan. Mereka sudah memiliki hati yang benar-benar bijaksana, arif untuk bisa mengikuti protokoler yang ada. Agar mereka boleh dengan sejahtera mengikuti ibadah mereka. Pulang juga dengan sejahtera, pulang juga dengan berkat yang daripada Tuhan. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang benar-benar ibadah yang membawa nama harum. Bahkan juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bahkan di minggu yang akan datang Tuhan tetap tolong beserta dengan kami semua. Tuhan memimpin kami, langkah kami. Perlindungan-Mu tetap terus ada atas kami semua. Sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan. Bahkan setiap semua yang sudah mengambil bagian. Baik di atas mimbar, song leader, singer, pemain musik, multimedia, sound system. Semua yang sudah bertugas. Sehingga ibadah online ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan tolong mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan, hamba yakin dan percaya tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah. Mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka yang sudah mengambil bagian, bahkan memberikan persembahan, bahkan juga Tuhan memberikan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan apapun yang mereka kerjakan lakukan.
Tuhanlah yang akan memberkati, keluarga diberkati, sampai anak-anak keturunan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu Yesus. Marilah saudara-saudaraku pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa. Cinta rahmatnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah, Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa